jadi pertanyaan saya tuh siapa sebenarnya Yesus gitu kan? Kayak Yesus itu dianggap ya Tuhan gitu, tapi di dalam hati kecil saya kayak ini kayak kurang benar gitu, Tat. Setiap yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah ada yang menjadi Tuhan, atau bahkan Tuhan sendiri, tidak pernah. Segala sesuatu yang dilahirkan oleh wanita atau female itu dia pasti ciptaan. Tuhan orang Islam itu lemah. Kenapa? Dia tidak bisa menjadi apapun. Kalau Tuhan kami orang Kristen bisa menjadi manusia. Saking hebatnya. Saking hebatnya dia. Salah. Itu justru ketidakhebatan dia. Sebetulnya di dalam Bible itu ada 3 figur yang menyatakan bahwa dia itu bukan Tuhan tetapi utusan. Kasih lihat dulu, ini bukan Al-Quran, ini Alkitab. Kenapa bahasa Arab? Karena sebetulnya Alkitab tertua sampai sekarang ini bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Arab. Kenapa? Karena gereja pertama itu gereja Coptic Church namanya. Oh iya nih, siapa ya? Ya, katakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwata illa billahil azim. Pemirsa, sahabat Ima dan Ayah Sophia yang semoga Allah muliakan, insyaallah kita berada di tengah-tengah orang soleh insyaallah. Di sebelah kiri kami ini sudah tidak asing lagi Mr. Haris Tobing. Beliau udah berseliweran dah di dunia maya insyaallah, ya kan? Lama di dunia dakwah, dari Amerika jauh-jauh dan sekarang berada di Indonesia. Semoga beliau istiqomah di Indonesia ya. Banyak warna di Indonesia insyaallah ya. Bahasanya mantap Indonesia nih, Mr. Haris, Masya Allah. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa. Dari Malang jam berapa, Mr. Haris? Dari Sidoarjo ya? Jam berapa? 12 jam. 15 jam, Masya Allah. Tiba di Bekasi jam 3 malam ya? Nah sekarang kita alhamdulillah kita berada di restoran Pictus. Dan kita lanjut, di depan kami ada Ustadz Alpin, insyaallah beliau calon gubernur Madura. Nanti Madura ada gubernur sendiri Ustadz, insyaallah kedepannya. Insyaallah. Dan yang lagi populer 5 bulan yang lalu, ingat banget kita diskusi dengan, dulu kita masih berseberangan dengan Mr. Mumi, mantan pendeta Manado. Paling keras sebelah kanannya nih ngedebat Mr. Mumi. Saya yang paling penengah siap-siap dulu. Wah, sekarang masalah beliau jadi pembela. Wassalamualaikum takbir. Akbar. Nah, di sebelah kanan kami paling depan ini apalagi ini yang suka banyak bikin orang penasaran, sekaligus gaya ambonya suka keluar. Berani tidak kawas. Ini selamat datang di Ustadz Dr. Kainama, sahabat kami yang sama-sama berjalan, dan insya Allah kita bisa bersama-sama di jannah insyaallah. Ustaz, doakan saya saja insyaallah. Insyaallah. Dan yang paling kita hormati, ini ada saudara baru kita, mudah-mudahan sebentar lagi akan memeluk Islam. Siapa namanya? Yuel Francisco. Yuel Francisco. Usia berapa sekarang? 23 tahun. 23 tahun. Masih muda ya? Masya Allah. Semoga kita doakan sebentar lagi akan bersahadat insyaallah. Insyaallah. Asli mana? Asli Palembang. Palembang ya. Orang tua masih Kristen? Orang tua masih Kristen. Bapak ibu semua? Masih Kristen. Kakak-kakak? Kristen. Kecuali dari keluarga kakek dari ibu. Oh, ada yang Islam? Muslim semua. Oh gitu. Memang lahir Islam? Apa Kristen dulu? Kristen, lahirnya Kristen. Kristennya apa? Protestan. Protestan. Oh. Terus anak keberapa? Anak pertama. Dari berapa Dua saudara? bersaudara. 2 bersaudara. Ada adik ya? Ada. Tinggal di Palembang? Iya. Oh. Ini awalnya pingin, boleh cerita kan? Boleh. Awalnya pingin memeluk Islam. Motivasinya apa awalnya? Ada ganjalan di kitab lama atau apa bisa diceritakan? Iya, mungkin dari kitab lama ada juga kayak di yang kata-kata apa ya itu, jadi lupa. Ini ngomong-ngomong, kemarin
Kristennya aktif atau nggak aktif? Maksudnya aktif tuh sering ke gereja tiap minggu atau cuma sebulan sekali atau setahun sekali? Mulai nggak aktif tuh semenjak merantau dan Semenjak meragukan? Iya. Semenjak merantau tuh meragukan tentang kekristenan? Tidak? Kurang aktif ke gereja juga. Oh, terus ayat apa yang kira-kira meragukan di Injilnya atau? Yang kayak jadi pertanyaan saya tuh siapa sebenarnya Yesus gitu kan? Kayak Yesus itu dianggap ya Tuhan gitu, tapi di dalam hati kecil saya kayak ini kayak kurang benar gitu, Tat. Oh gitu. Jadi setelah nonton ada beberapa videonya dari Ustadz Kainama juga, Masya Allah. jadinya saya Banyak pengen inspirasi dari Ustadz Kainama. Masya Allah. Jannah buat Ustadz Kainama. makanya Sekarang beliau ada di hadapan, bisa ditanyakan langsung. Insya Allah. Nah, terus? jadi yang pertanyaan dalam hati kecil saya yang paling mendasar yaitu Ustadz, kayak sebenarnya Yesus itu Tuhan atau bukan, seperti itu. Tapi saya dalam hati kecil juga kayak sebenarnya Yesus itu utusan bukan Tuhan, seperti itu. Seperti itu ya. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz, ya? Insya Allah. Terus ada lagi ganjalan? Saya rasa itu sih yang paling mendasar banget di hati saya. Ada nggak diskusi dengan teman kantornya atau teman kerjanya tentang keislaman? Nah, dulu sering, kalau waktu sekolah sering kayak berdebat kecil gitu. Waktu di SMA? Iya, waktu di SMK. Di Palembang? Oh. Di Palembang ya. Jadi sempat ya diskusi kecil-kecilan gitu. Mereka juga sempat nanyain, kamu yakin Yesus itu Tuhan? Ya dari situ saya kayak bingung buat ngejawabnya, seperti itu. Tapi sekarang sudah mantap yang atau ada masih perlu pertanyaan, silahkan diajukan ke Ustadz Kainama sama Mr. Mumi. Beliau jauh-jauh dari Manado ini. Coba silahkan. Masya Allah. Ya kan? Hari ini kita teman-teman akan menyaksikan persahabatan 4 orang insya Allah di restoran Pictus, berkah restoran insya Allah. Silahkan tanyakan ke Ustadz Kainama. Jadi seperti itu Ustadz, pertanyaan saya yang paling mengganjal di hati saya yaitu tentang siapa Yesus. Baik, Ustaz. Sekat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil masih wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan para tuan guru semua dipertemukan dengan saudara adik. Jalannya adik ya? Ya, adik Yoel ini ya. Adik Yoel punya pertanyaan. Begini, ada beberapa macam saudara kita yang untuk selanjutnya mendapati dirinya sebagai seorang mualaf. Ada yang karena pernikahan, pendapat contohnya misal. Ketika pasangannya ini baik laki-laki atau perempuan ini memiliki agama Islam. Nah, saudara kita terutama ya, bukan dari Kristen saja, banyak dari agama, tapi terutama dari Kristen. Itu memberikan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Yang untuk selanjutnya insya Allah mendapatkan hidayah untuk belajar. Tapi ada juga yang nggak belajar. Itu yang pertama. Mencari tahu Islam karena jodoh, karena pernikahan. Lalu yang kedua, mencari tahu Islam, mendalami Islam karena hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan akal. Contoh, kenapa aku menangis tiba-tiba mendengarkan azan? Ada orang yang gitu. Iya. Ya kan? Kenapa? Aku nggak ngerti kok itu. Kok tiba-tiba aku menangis ketika melihat anak kecil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia nangis tiba-tiba. Padahal dia tidak tahu artinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah timbul pertanyaan terhadap ayat Bible. Ini menjadi faktor ketiga. Jadi ada beberapa faktor. Nah, Yoel ada di dalam faktor ketiga. Ketika mempertanyakan isi Bible. Nah, Yoel ternyata bukan juga faktor ketiga, Ustadz Rizal. Karena dia bukan ayat Bible, dia mempertanyakan tentang Jesusnya. Jesusnya ini. Ya, iya dong. Yang tadi dia tanyakan, aku timbul pertanyaan nih. Dia tuh Tuhan atau manusia atau utusan? Berarti bukan ayat Bible dong yang dipertanyakan, tapi sosok dalam Bible-nya. Apakah Jesus itu manusia atau utusan atau Tuhan? Jesus jelas
utusan. Utusan. Setiap yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah ada yang menjadi Tuhan atau bahkan Tuhan sendiri, tidak pernah. Kenapa? Segala sesuatu yang dilahirkan oleh female itu bukan hanya manusia ya, tapi juga makhluk lain, pokoknya yang berjenis kelamin female, betina. Wanita, betina atau wanita. Betina Ya, untuk itu. untuk hewan. Hewan. Untuk hewan. Segala sesuatu yang dilahirkan oleh wanita atau female itu dia pasti ciptaan. Dia pasti ciptaan. Tidak ada satupun statement di kitab suci manapun yang menyatakan bahwa yang dilahirkan itu adalah inkarnasi dari pencipta. Dia pasti ciptaan. Lahir kok. Ayolah, kata-kata lahir, birth, born, bear, ini lahir ini segala sesuatu yang lahir itu pasti ciptaan. Udahlah, kita nggak usah jadi gila karena itu atau jadi bodoh karena itu. Berpikirnya. Iya, Allah memberikan kita otak, kecuali kita pada saat Allah membagi-bagikan otak kepada ciptaannya, kita nggak hadir. Ada orang yang begitu, waktu Allah bagi-bagi otak dia nggak datang, jadi kosong. Nah, janganlah seperti itu. Marilah kita jelas menerima. Ini sudah natural truth gitu ya. Jadi ini udah kebenaran yang hakiki gitu. Yang dilahirkan pasti ciptaan. Tidak mungkin pencipta lahir, tidak mungkin. Kenapa? Bukan berarti Tuhan itu tidak punya kemampuan. Seringkali saudara Kristen bilang begini ya, Tuhan orang Islam itu lemah. Kenapa? Dia tidak bisa menjadi apapun. Kalau Tuhan kami orang Kristen bisa menjadi manusia. Saking hebatnya. Saking hebatnya dia. Salah. Itu justru ketidakhebatan dia. Karena apa? Ketika Tuhan inkarnasi jadi manusia, maka dia menjadi terbatas. Dia menjadi limited. Sedangkan Tuhan itu unlimited, tidak terbatas. Aku pengen kenal, kata dia. Yesus itu Tuhan atau utusan? Karena memang naluri setiap orang, bukan hanya dia atau orang Kristen. Muslim juga begitu. Jujur. Kenapa? Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Jesus. Jesus kawan yang sejati. Bukan Tuhan tuh. Itu lagu gue sendiri Itu kan? lagu pas di ini ya? Di ibadah. Di ibadahnya. Ya, baik, gini. Kuncinya gini aja. Pertanyaannya bukan timbul dari ayat Bible kepada Yoel. Pertanyaan Yoel tentang sosok gitu ya. Kita jawab juga supaya tidak bingung. Kita jawab dengan sosok dan kebenaran hakiki universal. Namanya common sense. Common sense itu apa? Kesadaran umum. Orang tidak perlu sekolah untuk tahu bahwa yang dilahirkan itu pasti ciptaan. Nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar teologi, nggak perlu. Itu common sense. Itu natural lah. Nature itu alamiah. Gini, kita tahu lah. Matahari itu sampai kapan pun akan ciptaan. Manusia itu pasti ciptaan. Udah nggak usah dibahas lagi karena itu udah menjadi dasar gitu. Hanya orang gila yang bilang bahwa manusia adalah bukan ciptaan. Itu common sense ya, universally. Nah, pertanyaannya timbul universally, bukan ayat kan? Kecuali ayat. Kalau ayat kita bisa panjang omongannya. Tapi ini saja, satu saja. Ya, engkau tanya gitu sama Kainana bilang gini. Ketika ada timbul pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan atau utusan? Saya mau bilang gini. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau bukan manusia. Kenapa? Kan tadi manusia itu waras atau tidaknya tergantung itu kan common sense, nature, pemahaman alamiah. Dari lahir kita udah tahu bahwa yang lahir itu pasti ciptaan. Nah, gitu aja. Kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau justru tidak cinta Yesus. Sebenarnya itu pertanyaan itu timbul setelah yang hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena dari situ makanya dari ayat. Iya. Baik. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lo Adonai leha Elohim acherim alpanai.
Sekali lagi, Lo Adonai Lecha Elohim Acherim Alpanai. Itu sebetulnya artinya Itu dalam bahasa Ibrani. aslinya. Artinya, Ustaz. Ya itu tadi, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lo tidak, lo itu lah. Lah. Lo Adonai. Kenapa disebut Adonai? Karena hurufnya Yod, He, Vav, He. Tidak boleh dibaca Yahweh, Yahweh. Tidak boleh. Harus baca Adonai atau Hashem. Lo Adonai Lecha. Lecha itu maksudnya apa, kayak seperjalanan itu. Maksudnya bersama-sama. Together with. Lecha Elohim Allah. Lo Adonai Lecha Elohim Acherim sebagai perbandingan. The others. Al-Tanai. Tanai itu wajah. Maksudnya di hadapan apa ya, ini wajahnya Allah gitu ya misalnya ya. Dia ada di situ. Yang lain selain Allah gitu maksudnya. Lo Adonai Lecha Elohim Acherim Al-Tanai. Karena engkau memiliki pertanyaan tentang Yesus dari situ awalnya. Saya mau bilang begini, Lo Adonai Lecha Elohim Acherim Al-Tanai. Itu sebetulnya membuat engkau sudah bukan Kristen kalau engkau beriman ke situ. Karena pertanyaan itu sangat kritis. Bukan, Kristen. karena dasarnya diambil dari kitabnya orang Yahudi. Oh, gitu Ustaz. Lo Adonai Lecha Elohim Acherim Al-Tanai itu bukan kitab punya orang Kristen. Sampai detik ini orang Yahudi tidak memberikan Torah, Tanakh, Nevi'im, Ketuvim kepada orang Kristen, dan mereka protes sampai hari ini. Sampai sekarang kita ngobrol ini masih terjadi nih. Ayat itu bukan punya kamu. Sehingga ayat itu yang menyelamatkan kamu untuk mengenal Yesus itu Tuhan atau manusia. Dan ketika timbul pertanyaan itu, engkau sedang dikembalikan untuk menjadi manusia lagi. Ketika engkau terima Yesus, mencintai Yesus sebagai utusan, maka engkau manusia normal, nak. Engkau manusia, adikku sayang. Engkau manusia yang waras, karena tidak pernah ada Allah lain di hadapan Bapa di surga. Ada amin saudaraku? Amin. Siapkan hati wa persembahan. Ini Saya tambah. sedikit Mr. Mumi yang akan memberikan ini kan. Ada pertanyaan? Ya, oke. Saya akan juga Tambahkan. menambahkan. Silakan. Ya, oke. Seperti apa yang ditanyakan tentang Yesus itu apakah Tuhan? Sebetulnya di dalam Bible itu ada 3 figur yang menyatakan bahwa dia itu bukan Tuhan tetapi utusan. Pertama, Sang Pencipta sendiri. Kita dapat lihat pada Yesaya 43 ayat 10 sampai 30. Tidak ada Allah dibentuk sebelum dan sesudahku. Itu ucapan Sang Pencipta. Lalu yang kedua, Yesus itu sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah utusan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu, mengakui Allah satu-satunya, dan aku Yesus adalah utusan. Jadi Yesus sendiri mengakui dia adalah utusan, berarti bukan Tuhan. Karena konfirmasi pengertian Tuhan itu adalah Sang Pencipta sesuai dengan bahasa Sanskerta. Lalu yang ketiga adalah perwakilan para rasul. Rasul Petrus, ada dialog Yesus dengan rasul. Dia katakan engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya yang diurapi. Seorang yang diurapi adalah seorang yang diutus untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditegaskan lagi pada Yohanes pasal 13 ayat 13. Di situ disebutkan dengan jelas bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa? Dalam bahasa asli adalah kurios, ya artinya Tuhan, bukan Tuhan. Nah, ini hal yang perlu dipahami. Jadi itu membantah dari kitab itu sendiri. Kalau itu bukan Tuhan. Jadi Anda masuk Islam, Bible sendiri yang membawa Anda, serta Yesus sendiri yang mendukung itu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Abraham, Raja Daud, Musa. Mereka sebelum masuk tempat suci tanggalkan sendal, lalu wudu, lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan rukuk dan sujud.
Dan itu juga ditemukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus membasuh murid-muridnya. Jadi apa yang dilakukan oleh para tokoh dalam perjanjian lama itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi Anda masuk Islam bukan diri Anda, tetapi malaikatlah yang membawa Anda. Iya. Tapi begini, Mr. Mumi, ada pertanyaan yang timbul bahwa ke saya, Ya. itu kalau di Al-Quran ada namanya Nabi Daniel. Ternyata sebelum Nabi Muhammad itu, dan Nabi Daniel disebutkan ada di dalam Injil di apa? Makanya ada sering dinamakan anak-anak itu namanya Daniel. Bisa dijelaskan itu sejarahnya di kitab itu sendiri, Ustaz? Jadi Karena itu kitab Nevi'im namanya. Kitab para nabi, Nevi'im, nabi kecil, nabi besar, Nevi'im. Jadi kan kitab perjanjian lama itu sebetulnya berdiri di atas kitab orang Yahudi namanya Tanakh. Tanakh itu ada Torah. Torah itu law, hukum, regulation. Dari mulai Bereshit sampai Deuteronomi, Devarim. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Torah 5. Selebihnya itu namanya Nevi'im. Nevi'im itu kitab-kitab dibagi dua, dan Nabi besar, Nabi kecil. Nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nah, Nabi kecil ada satu Nabi yang luar biasa sampai sekarang diagungkan karena dia menceritakan tentang akhir zaman, namanya Daniel. Iya, artinya Allah hakimku. Dani itu artinya hakim. Iya. El itu Elohim, Eloah, Allah. Allah hakimku. Nah, Daniel. Nah, kenapa Daniel ini namanya juga ada di dalam gambaran keislaman? Daniel. Kalau di Islam bilangnya Daniel. Daniel alaihi salam. Kenapa disebut begitu? Karena memang nama Nabi Daniel ini sejarahnya adalah untuk orang-orang yang Semit. Semit itu apa? Semit apa? Orang-orang Timur Tengah lah kan? Iya, Timur Tengah. Semitik ya. Semitik ya. Sam dari nama anaknya Nabi Nuh yang paling tua, Sem, Ham, Yafet kan. Sem ini untuk lingkungan Timur Tengah itu dalam namanya rumpun familia ya. Familia itu keluarga. Rumpun itu bangsa-bangsa Semitik. Masuklah ke wilayah Islam dalam firman Allah kepada Rasulullah. ya, dia mengabarkan di situ. Sejarahnya itu. Kenapa ada nama Daniel di dalam keislaman? Ya orang serumpun. Ya ada lah maksudnya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ini karena nih yang mau masuk Islam ada 4 orang, ini seru nih kita diskusi. Kalau sudah jumpa seperti ini, insya Allah nggak selesai nih. Ini kita akan lanjut, akan closing dengan adik kita nih, karena usianya lebih muda dari kita nih, ya kan? 23. Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup. Lagi. Jarang-jarang Ada, iya, jarang-jarang kita bisa main nama. Dia sudah belajar tentang Soalnya udah belajar. sering nonton. Jadi ada beberapa kayak yang saya agak pertanyakan, kayak contohnya Ustadz pernah bilang ada di Alkitab itu babi itu haram. Setelah saya coba cari, ya emang ada, tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok ketika kebaktian itu nggak pernah itu ngebahas tentang itu. Jadi makanya saya jadi lebih tahu karena baik begini. Kenapa di gereja, dengan segala hormat ya, kenapa di gereja ayat-ayat yang saya bawa itu ya, Mr. Haris ya, Bung Banca, Ustadz, Tuan Guru, kenapa ayat-ayat yang saya bacakan gitu ya di YouTube ya, di Ayah Sofia atau di mana lah, itu adalah ayat-ayat yang membuat saudaraku tersayang Kristen Katolik, pendeta, ahli teologi, apalagi youtuber Ambon kemarin tuh yang marah-marah tuh kan. Dia marah. Kenapa kok korek-korek kitabku? Karena apa? Mereka terusik. Karena ayat itu seperti yang dibilangnya Tidak akan pernah dibahas. ketika Kainama ngomong, ya marah lah orang. Marah lah pasti. Pasti marah. Contoh gini, jangan makan daging babi. Sementara di terjemahan baru TB, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru,
babi hutan. Yang diharamkan itu hanya babi hutan. Kalau babi peliharaan tidak haram. Ya karena di situ tulisnya babi hutan. Oh. Sehingga membuat celah kepada jemaat untuk mengatakan gini, boleh berarti makan babi ternak. Iya. Karena nggak fair dong, nggak fair. Itu sebabnya ayat-ayat seperti ini akan dihindari untuk di kebaktian diungkap. Hindari karena apa? Karena terjadi apa? Dilema. Contoh gini. Maaf, ya bawa telepon enggak? Ada. Bisa buka internet, bisa buka Google. Ya enggak? Jadi jangan kayak mama ngoceh aja. Harus data itu nggak boleh sembarangan karena ini Bapak Danco juga ada bebel. Iya. Nah, sekalian bebel aja. Ini lebih boleh. Ini bisa boleh. Nanti biar para pemirsa dengar dan ya bisa buka sendiri. Daniel. Ya, Daniel. 6 nomor 10. Daniel. Kan tadi ngomongin Daniel. Kita dari Daniel. Daniel 6:10. Kalau siapa? Itu yang di HP Daniel 6. Oke. Sepertinya gini, kitab suci Nabi. Saya baca ya, Daniel 6:10 ayat 10. Maaf. Ya, oke. Oh, di sini. Ya, ini. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lah. Bahasa Inggris Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sebab itu Raja Daniel membuat surat perintah dengan larangan itu. 11-nya? 11? Oke. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka terus ke arah Yerusalem. Stop dulu. Ke arah Yerusalem. Iya. Kiblat. Bahasa aslinya kiblat. Untuk ngapain dia menghadap kiblat itu? Ya. Terus 3 kali sehari dia berlutut. Itu beribadah. Tunggu sebentar. Dia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Seperti yang biasanya dia lakukan. Dalam bahasa aslinya itu yang ke arah itu kiblat. Kaula. Artinya sesuatu yang pernah dilakukan orang-orang sebelumnya. Kiblat, arah. Jadi kiblat itu nggak akan diterangkan. Kenapa? Karena memang harus punya kiblat ke arah Yerusalem. Kemana itu? Aqsa. Pertama. Aqsa, karena kan kuil Salomo kan dihancurkan oleh Vespasianus dan Titus kan Roma tahun 70 Masehi. Yang ada apa yang selamat? Aqsa. Udah ya. Lalu dia bilang berlutut 3 kali sehari. Karena Rasulullah belum Isra Mi'raj, belum ada 5 tahun belum ada. 3 kali sehari itu. Kata-kata berlutut situ bahasa aslinya, bahasa Ibraninya tefilah. Huruf tefilah ini diblok. Ini biasanya Ustaz Dani punya kerja nih sama Ustaz Arif nih kalau ada di Ayah Sofia. Diblok huruf tefilah itu, dibawa ke Google Translate. Sebelah kiri Ibrani, sebelah kanan Arab. Yusolli. Oh, baik. Jadi soli 3 kali sehari menghadap kiblat. Ya. Itu udah mana yang tadi? Kitab suci Nabi. Sudah. Kitab suci Nabi. Buka aja kitab suci Nabi supaya ini jelas bahwa ini nih, ini dan insya Allah sama Nona juga. Insya Allah nih, ini bukan karena orang Islam bahwa dia untuk bersyahadatnya. Pemirsa dimanapun berada dan Ustadz Rizal yang menghormati Ustazi, yang mu'alim, yang mudarat, hari ini dia duduk sini bukan karena manusia nih, Karena tuntunan. Allah yang membimbing. Sampai dia ketemu ayat-ayat itu. Sudah buka kitab suci Nabi, diklik nanti ada pilihan kitab suci, bawahnya ada Arab, klik Arab. Udah. Ke bawah tuh ada tulisan LUK. Ntar ini aja LUK. Ini kitab mereka, Tuan Guru. Pilih angka 6. 6 dalam kurung itu diklik, dipencet aja 6-nya. Yang 16.
Oke. 6 dah. Dah. Nah, tuh. Geser cari angka 12. Angka 12. Ustazi baca. Kasih lihat dulu, ini bukan Al-Quran. Ini Alkitab. Kenapa bahasa Arab? Karena sebetulnya Alkitab tertua sampai sekarang ini bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Arab. Kenapa? Karena gereja pertama itu gereja Coptic Church namanya. Oh iya nih, saya bacanya. Ya, kata Silakan. Wa fi yawmin minal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya wa qada al-laila kullahu fi salati lillah. Jesus itu artikan. Ya. Jadi wa fi yawmin minal ayyam, ya, dari hari pada suatu hari, ya, di hari-hari tersebut kharaja ilal jabali liyusalli, dia keluar, ya, menuju gunung untuk liyusalli, untuk sholat, melaksanakan sholat. Terusin Ustaz. Wa qada al-laila kullahu fi salati lillah. Kemudian pada malam hari, kullahu, di malam itu fi salati lillah. Jadi melaksanakan sholat lillah, untuk Allah. Kalau dia Tuhan, yang pertanyaanmu pertama, Jesus itu Tuhan atau utusan? Kalau dia Tuhan, kenapa di situ disebutnya dia sholat kepada Allah? Dia punya Tuhan, Jesus punya Tuhan yang namanya Allah, bukan Allah. Dan Jesus sholat kepada Allah malam hari itu kali yang ketiga. Dan menghadapnya kemana? Ke kiblatnya, Yerusalem. Al-Aqsa. Kalau orang sholat punya kiblat kepada Allah, agamanya apa? Islam. Selesai. Engkau disuruh Yesus untuk jadi Islam, bukan Ustadz Rizal, bukan Ustadz Haris, bukan Bapak Danca, bukan Kiai Nama. Engkau sedang dituntut oleh Yesusmu sendiri untuk jadi Orang Islam, jadi orang Islam. Saya tambahkan satu perintis saya. Itu tadi. Ayat 28. Oh ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tunduk kepada Allah karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu pekerjaan Allah sendiri. Nah, oke. Saya bacakan sendiri. 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, jadi Allah sendiri menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristus itu dilakukan oleh Allah. Lalu saya baca terus. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Yesus sendiri menaklukkan diri kepada Allah. Dia merendahkan diri, dia tunduk kepada Allah. Oke, saya baca terus. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Allah menaklukkan segala sesuatu di bawah Yesus. Saya baca dulu. Supaya Allah menjadi semua dalam semua. Supaya Allah menjadi pusat segala sesuatu. Ini siapa yang bilang? Bible, perjanjian baru. Jelas? Masya Allah. Bukan framing ini. Jelas sebabnya pemirsa. Dengar, ini Alkitab sini yang menerangkan. Masya Allah. Teman-teman, ini seru banget. Makanya saya tuh senyum-senyum. Bukan ini Bapak kita Tuan Mumi ini. Oh, saya harus tegas, Pak. Kebenaran mesti sampaikan supaya banyak diselamatkan. Semangat betul. Makanya saya senang sekali. Saya ngeri kitab ini ditelanannya langsung. Makanya saya langsung ketawa itu, Masya Allah. Baik, kita bersama, kita kembalikan ke topik awal. Ke siapa namanya? Ya, ada pertanyaan lagi tentang ketuhanan di ganjalan di hati? Sudah. Cukup. Berikutnya, di Islam ini nanti ada risiko yang harus, bukan risiko, jadi kewajiban belajar tentang Islam. Siap ya? Siap ya? Insya Allah nanti kan rumah tidak jauh dari tempat saya. Nanti langsung kepada saya belajar, insya Allah ya. Begitu kita ya, insya Allah. Terus semua dari mulai nanti bersyahadat dan langsung melaksanakan sholat ya. Setelah bersyahadat nanti kita sholat asar, langsung melaksanakan sholat ya. Itu sudah jadi ketentuan. Jika kita memeluk Islam, ada resiko yang harus kita taat dan tunduk kepada aturan Allah yang berlaku ya. Siap? Siap belajar Islam dengan kafah? Siap ya? Insyaallah. Takbir, Allahu Akbar.